slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian PFM. Nah, PFM itu sendiri adalah singkatan dari Public Financial Management. Dapat dipahami sebagai suatu sistem terpadu yang digunakan pemerintah untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi keuangan negara secara menyeluruh. Proses ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Lalu, tujuan dari PFM itu sendiri adalah pertama, mewujudkan tata kelola keuangan yang baik atau good governance. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Yang ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan makna penting dari slide ini yaitu intinya slide ini menekankan bahwa PFM adalah sistem menyeluruh yang menghubungkan perencanaan hingga pengawasan keuangan negara agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip PFM. Nah, yang pertama yaitu adalah perencanaan. Perencanaan adalah menentukan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, contohnya itu yaitu pemerintah daerah merencanakan pembangunan puskesmas baru di daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Lalu, yang kedua, yaitu penganggaran. Penganggaran adalah kayak menerjemahkan rencana ke dalam anggaran, yaitu APBN atau APBD, yang transparan, partisipatif, dan sesuai prioritas nasional. Contohnya, seperti dari rencana tersebut, pemerintah memasukkan dana sebesar 5 miliar dalam APBD untuk pembangunan puskesmas. Nah, tujuannya itu anggaran ini dibahas dan disetujui bersama DPRD. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu melaksanakan anggaran dengan efisien dan sesuai aturan agar terhindar dari penyimpangan. Nah, contohnya yaitu dinas terkait mulai membangun puskesmas sesuai anggaran, memilih kontraktor dan mengawasi proses pembangunan agar sesuai rencana. Nah, itu harus efisien dan tidak menyimpang anggaran. Lalu yang keempat, pelaporan dan audit. Pelaporan dan audit ini menyusun laporan keuangan dan melakukan audit untuk memastikan akuntabilitas dan kebutuhan. Contohnya itu kayak setelah pembangunan selesai, pemerintah membuat laporan penggunaan anggaran, lalu diperiksa oleh lembaga audit, misalnya BPK. Itu untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Jadi intinya keempat poin ini saling berhubungan, seperti siklus rencana, lalu ke anggaran, setelah itu dilaksanakan, setelah itu dilaporkan dan diaudit. Latar belakang publik finansial manajemen publik itu muncul untuk kebutuhan negara agar memastikan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efektif, transparan, dan juga agar mencapai tujuan serta menjamin pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat. Selain itu, public financial management mempunyai poin utama yang penting, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang efektif. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif merupakan elemen sentral dari administrasi pemerintah yang mendasari seluruh kegiatan negara, mulai dari pengumpulan pendataan hingga pengalokasian. Yang kedua masalah ekonomi. Di banyak negara, termasuk negara kita, negara Indonesia, PFM menjadi krusial karena adanya tantangan seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi, distribusi pendapatan yang tidak rata, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Yang ketiga, transformasi tata kelola. Transformasi tata kelola terjadi pergeseran fungsi sekedar administrasi keuangan publik menjadi manajemen keuangan publik.
Perubahan ini menekankan pada mekanisme check and balance serta akuntabilitas yang lebih jelas. Yang terakhir, yang nomor 4, ketahanan terhadap krisis. Peristiwa global seperti pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya sistem PFM yang tangguh untuk menghadapi guncangan ekonomi melalui langkah penganggaran yang fleksibel terhadap kendali. Tujuan reformasi PFM, Public Financial Management atau Manajemen Keuangan Publik. Yang pertama, transparansi, yaitu menjamin pengelolaan keuangan publik terbuka sehingga informasi anggaran dapat diakses oleh publik dan juga dipahami oleh publik. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu memastikan setiap pengelolaan dan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan lembaga. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pembangunan dengan biaya seminimal mungkin. Yang keempat, value for money, yaitu mendorong penggunaan dana publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga setiap pengeluaran memiliki dampak yang jelas dan bermanfaat. Selanjutnya, prinsip tata kelola PFM yang baik. Yang pertama, orientasi pada kinerja. Anggaran tidak hanya menentukan jumlah belanja, tetapi juga fokus pada hasil dan kualitas program yang dicapai. Yang kedua, indikator dan target kinerja yang jelas. Setiap program anggaran harus memiliki indikator dan target kinerja yang terukur untuk evaluasi. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi. Sistem anggaran berbasis kinerja menekankan pemantauan realisasi anggaran agar tetap efisien dan efektif sesuai capaian kinerja. Yang keempat, fokus pada efisiensi dan efektivitas. Penggunaan anggaran diarahkan agar setiap pengeluaran menghasilkan manfaat optimal. Dan yang terakhir, penetapan prioritas strategis. Alokasi anggaran ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Oke, jadi di sini aku bakal bahas berikutnya ini tentang reformasi dari PFM. Jadi aku bakal bahas tentang upaya apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam memanajemen sistem keuangan publik di negara kita ini. Jadi aku bakal bahas dengan membawa 6 poin. Jadi poin yang pertama dengan penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang ini menjelaskan tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban dalam pengelolaan APBN ataupun APBD yang lebih akuntabel, efisien, serta transparan. Lalu yang kedua dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi undang-undang ini tuh melandaskan tentang operasional anggaran yang sudah keluar, ya, agar anggaran ini tuh berjalan lebih tertib, lebih disiplin, lebih tepat sasaran. Jadi tidak ada manipulasi dari setiap anggaran yang sudah keluar. Ini diharapkan bisa langsung tertuju pada tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada Unified Budgeting. Unified Budgeting ini merupakan sistem pencatatan belanja tahunan pemerintah, ya, baik belanja rutin, belanja pembangunan ke dalam satu berkas anggaran khusus yang biasa kita sebut juga dengan DIPA ataupun daftar isian pelaksanaan anggaran. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar lebih transparan aja, lebih tertata, lebih teralokasi secara real juga. Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja ini tercatat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang keempat ada MTF. MTF ini merupakan Medium Term Expenditure Framework. Jadi ini tuh merupakan
sistem perencanaan penggunaan anggaran negara yang perspektifnya ini lebih dari 1 tahun. Jadi pemerintah membuat semacam kebijakan penggunaan anggaran dalam waktu satu periode yang cukup lama, ya, kisaran waktu 3, 5, atau sampai yang lebih banyak lagi. Jadi tujuannya untuk apa sih MTF ini? Tentunya tujuannya ini memberikan kestabilan fiskal yang bertahan lama atau tidak jangka pendek. Jadi tujuannya agar kestabilan ekonomi dan fiskal kita itu tidak berjangka pendek maupun stagnan, tetapi tetap terasa untuk periode-periode tahun yang berikutnya juga. Lalu yang kelima ada yang namanya PBB. PBB ini merupakan performance based budgeting. Jadi singkatnya PBB ini tentang bagaimana cara negara memberikan input, menghasilkan output, dan dapat memberikan outcome-nya juga. Jadi setiap analoginya seperti ini. Setiap rupiah yang sudah dikeluarkan oleh negara, bagaimana dari rupiah yang sudah dikeluarkan ini tuh bisa mencapai tujuan dari program yang sudah ditetapkan. Lalu dari program yang sudah ditetapkan ini, bagaimana bisa memberikan dampak dan hasil yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Jadi di sini tuh lebih menjelaskan tentang value for money, ya. Jadi tentang bagaimana uang yang sudah dikeluarkan ini bisa memberikan value yang pas, memberikan tujuan, dan memberikan dampak yang bisa mensejahterakan lagi. Terus yang keenam dan yang terakhir, ya, ada SPAN ataupun sakti juga. Jadi SPAN ini tuh merupakan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Lalu untuk sakti ini merupakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, teman-teman. Jadi yang membedakan dari keduanya ini adalah wewenang dan tugasnya. Ya, kita jelasin dulu. Pengertian dari SPAN dan sakti ini merupakan dua sistem pengelolaan keuangan negara yang sudah terintegrasi. Jadi dari kewenangannya mereka ini dibedakan. SPAN ini bertugas dalam mengelola data database atau data-data keuangan negara. Sedangkan saktinya ini merupakan satuan kerjanya juga. Jadi semacam ada birokrasinya, ya. SPAN yang mengatur dan mencatat, melakukan manajemen, melakukan pencatatan kas, ya, pokoknya yang memegang data database keuangan negara kita. Sedangkan untuk saktinya ini itu lebih berjalan secara kedaerahan ataupun wewenangnya ini bersifat administratif. Jadi dari pengelolaan data database yang ditetapkan oleh negara, sakti ini melakukan amanah ataupun melakukan kinerja yang sudah ditetapkan dari pusat, baik dalam mengelola gaji, ya, menetapkan belanja daerah, ya, mencatat aset-aset ataupun barang negara. Jadi seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ada di jenis dan peran stakeholder dalam PFM atau Public Financial Management. Yang pertama itu ada pemerintah atau eksekutif. Pemerintah menyusun anggaran seperti APBN atau APBD, kebijakan anggaran yang hendak diimplementasikan untuk program kerja tertentu. Yang kedua ada lembaga legislatif. Sebagai perwakilan rakyat, tentunya badan legislatif berperan untuk mengawasi dan menyetujui rancangan anggaran yang ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada lembaga audit. Lembaga audit berperan untuk memberikan koreksi, perbaikan, memeriksa laporan keuangan negara, dan menilai efisiensi alokasi penggunaan uang negara. Yang keempat ada masyarakat. Menilai kebijakan pemerintah, social control, memberikan kritik dan saran, serta mendorong transparansi. Tantangan dan dampak reformasi public financial management di Indonesia. Reformasi public financial management merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. PFM mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan publik, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan
pertanggungjawaban. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada hasil output and outcome. Di Indonesia, reformasi PFM ini telah dilakukan sejak era reformasi dan berbagai kebijakan seperti penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi pemerintah, serta penguatan lembaga pengawasan. Namun, dalam implementasinya, reformasi ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks serta menghasilkan dampak yang beragam. Salah satu tantangan utamanya dalam reformasi PFM di Indonesia adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Banyak aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya itu memahami konsep dan praktik PFM modern, seperti anggaran berbasis kinerja dan pengukuran outcome. Kurangnya pelatihan dan kapasitas teknis menyebabkan implementasi kebijakan seringkali hanya bersifat administratif, tanpa benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dampak rendahnya itu efektivitas penggunaan anggaran negara. Selain itu, budaya birokrasi yang masih resistif terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang signifikan. Aparatur yang telah lama terbiasa dengan sistem lama cenderung enggan beradaptasi dengan sistem yang baru, yang lebih kompleks dan menuntut akuntabilitas tinggi. Resistensi ini sering kali dipengaruhi oleh adanya kepentingan tertentu yang ingin dipertahankan sehingga menghambat proses reformasi secara menyeluruh. Akibatnya reformasi berjalan lambat dan tidak merata di semua instansi pemerintah. Tantangan berikutnya adalah lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah. Dalam praktiknya, perencanaan dan penganggaran seringkali tidak terintegrasi dengan baik antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ego sektoralnya itu masih kuat sehingga program yang direncanakan sering mengalami tumpang tindih atau bahkan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mengurangi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dari sisi teknologi, reformasi PFM juga menghadapi kendala dalam hal sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal. Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai aplikasi keuangan, masih terdapat kesenjangan infrastruktur digital antar daerah. Hal ini disebabkan dari data keuangan tidak selalu akurat dan sulit diakses secara real time. Padahal sistem informasi yang baik sangat penting untuk mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang tepat. Kompleksitas regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyaknya peraturan yang sering berubah, terkadang tumpang tindih, membuat pelaksana di lapangan mengalami kebingungan. Ketidakjelasan aturan ini dapat memperlambat proses administrasi dan membuka peluang terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, masalah integritas dan praktik korupsi masih menjadi hambatan serius dalam reformasi PFM. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pengawasan, praktik penyalahgunaan anggaran itu masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sebelumnya sepenuhnya itu masih diimbangi dengan perubahan budaya dan integritas aparatur. Tanpa integritas yang kuat, sistem yang baik sekalipun tidak akan berjalan dengan efektif. Kesenjangan kapasitas antar daerah juga menjadi tantangan penting. Daerah yang memiliki sumber daya dan infrastruktur yang baik cenderung lebih cepat mengimplementasikan reformasi PFM dibandingkan dengan daerah yang tertinggal. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam kualitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik. Di balik berbagai tantangan tersebut, reformasi PFM juga memberikan dampak yang signifikan baik positif maupun negatif. Dari sisi positifnya, reformasi ini telah meningkatkan transparansi dan dalam pengelolaan keuangan negara. Informasi anggaran kini lebih terbuka, dapat diakses oleh masyarakat sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. Selain itu, akuntabilitas pemerintah juga semakin meningkat karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Reformasi PFM juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dengan adanya sistem perencanaan dan anggaran yang lebih baik. Pemborosan dapat dikurangi
dan anggaran dapat dialokasikan secara tepat dan secara tepat sasaran. Dampak lainnya itu meningkatnya kualitas pelayanan publik karena program-program pemerintah dirancang dengan mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai, bukan sekedar penyerapan anggaran. Namun demikian, reformasi PFM juga menimbulkan beberapa dampak negatif atau tantangan lanjutan. Salah satunya meningkatnya beban administrasi bagi aparatur pemerintah. Banyaknya prosedur dan laporan yang harus dipenuhi dapat mengurangi fokus pada pelaksanaan program itu sendiri. Selain itu, proses adaptasi terhadap sistem baru tidak selalu berjalan mulus, terutama bagi aparatur yang kurang memiliki kemampuan teknis. Ketimpangan implementasi antar daerah juga menjadi dampak yang perlu diperhatikan. Daerah yang belum siap menghadapi reformasi cenderung tertinggal, sehingga tujuan pemerataan pembangunan menjadi sulit tercapai. Selain itu, terdapat risiko bahwa reformasi yang hanya dilakukan secara formalitas, di mana fokus utama hanya pada pemenuhan dokumen administrasi tanpa perubahan nyata dalam kinerjanya. Jadi, reformasi public financial management di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik. Reformasi ini membawa berbagai dampak positif seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, keberhasilannya masih dihadapkan sama berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM, resistensi birokrasi, lemahnya koordinasi, serta masalah integritas. Jadi diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya dari aspek sistem, tapi juga dalam pembangunan kapasitas manusia dan perubahan budaya birokrasi. Dengan demikian, reformasi PFM dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kesimpulan singkatnya dari aku, jadi reformasi PFM atau Public Financial Management ini dilakukan demi menjaga keaslian penggunaan uang, alokasi, dan transparansi. Dan dalam implementasinya juga butuh kolaborasi dengan semua unsur agar pengelolaan keuangan negara itu kompleks dan tidak bisa dijalankan oleh pihak satu saja. Nah, jadi slide ini merupakan seluruh daftar isi dari presentasi kami tadi ya, meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, ataupun artikel online. Jadi teman-teman semuanya bisa akses di kolom komentar ya. Nanti kita akan cantumin di sana. Oke, jadi sudah selesai untuk videonya. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonin video kita dari awal sampai akhir. Jadi kalau misal kalian punya pertanyaan, kalau misal kalian ingin berdiskusi melalui materi kita ini, bisa langsung cus komen di kolom komentarnya. Oke? Jadi semoga video kita ini bisa memberikan manfaat, bisa mengedukasi. Jadi terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you soon. Dadah!